101,4 RDS FM. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Program RDS Malam hadir di kesempatan malam kali ini untuk segmen Bincang Sehat ya. Dan insya Allah sampai dengan nanti di jam 9 malam kita akan bersama di program kita yang satu ini. Ini merupakan program terbaru kita di 101,4 RDS FM ya. Dan semoga juga program ini bisa istiqomah terus yang menerus bisa kita dengarkan melalui 101,4 FM. Bersama dengan saya Salman di studio sudah hadir juga beliau. Rekan saya ada rekan Fatah ya. Narasumber saya beliau ada Bapak Dokter ya. Nanti biar kenalan sendiri. Saya kenalnya Pak Dokter Arifin gitu ya. Tapi nanti barangkali dia punya sebutan yang lainnya yang lebih keren ya. Mau dipanggil Pak Dokter atau mau dipanggil Bang, Om atau apa, nanti kita serahkan kepada beliau ya. Ya, di kesempatan kali ini nanti untuk Anda yang akan bergabung bersama dengan kami ditunggu di 7651818 atau juga di 081226170777 tentunya. Kita langsung saja tanpa berlama-lama langsung kita menyapa beliau Pak Dokter. Assalamualaikum Pak Dokter Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk malam hari ini? Ya, alhamdulillah. Lama tidak ketemu Pak Dokter ya? Iya, baru berapa bulan? Berapa bulan gimana? Udah lama ya, berapa tahun mungkin ya? Kok ya, berapa bulan? Ya, berapa tahun ya? Berapa tahun? Iya, udah lama banget ya. Iya. Alhamdulillah malam hari ini ada waktu luang yang bisa digunakan untuk kita bisa berbincang bersama dengan pendengar kita nih Pak Dokter ya. Ya, insya Allah. Siapa panggilnya Pak Dokter gitu ya atau apa ini? Apa ya? Biar kelihatan muda gitu loh. Ya, apa ya? Hah? Santai aja lah. Apa? Cak Ipin atau? Oh gitu ya, Cak Ipin ya. Cak Ipin juga boleh, nggak apa-apa ya. Jadi biar lebih santai ya obrolan kita di malam hari ini tentunya pendengar bersama dengan beliau Cak Ipin ya. Dan beliau nanti biar memperkenalkan diri dulu barangkali karena sebagian di antara pendengar kita mungkin sudah ngerti ya. Tapi juga ada pendatang-pendatang baru pendengar kita yang belum tahu Dok ya. Sehingga perlu nanti Cak Ipin untuk mengenalkan kepada pendengar kita juga latar depannya ya seperti apa gitu ya. Silakan Dok, dimulai saja langsung Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin. Kalau kerja sih setiap hari di Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Ya, Rumah Sakit Dr. Muardi Surakarta. Kalau untuk swastanya saya di PKU Muhammadiyah sama Rumah Sakit Yarsis. Yarsis ya. Yarsis Solo. Jadi Yarsis Solo. Ya, kebetulan saya juga ngajar di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Jadi aktivitasnya setiap hari rumah sakit itu ngajar ya, rumah sakit ngajar ya, rumah sama sama jualan roti. Jualan roti. Iya, jualan roti. Roti atau ayam? Roti ya, ayam roti ya, ayam juga ya. Iya. Apa sing iso didol. Oh gitu Dok ya. Wah, ini dia ya, melebarkan sayap ya. Sayap suwiwi ayam nih. Iya. Itu aktivitas harian dokter seperti itu Dok ya. Iya. Jadi kalau tidak ke sana kemari ya. Kalau tidak kemari ke sana ya. Bolak-balik yang jelas ya. Iya, dan malam hari ini kita akan ngobrol berkaitan dengan apa nih Dok? Saya sih ingin sharing ya. Jadi sebetulnya tentang masalah osteoporosis ya. Osteoporosis. Cuma mungkin kita nanti bagaimana kita bikin satu model supaya nanti itu kalau misalkan rekan-rekan yang menyimak di YouTube itu juga bisa karena dengan animasi dengan dengan gambaran slide atau apa itu akan lebih jelas ya dibandingkan dengan cuma bicara aja ya. Ya, jadi saya kan ingin bicara tentang masalah osteoporosis karena kayak Mas Salman ini kan sudah tidak muda lagi ya. Sudah tidak muda lagi, betul ya. Kalau saya kan masih 25 ya. Masih gitu 25 ya. Dibalik ya. Jadi
Saya 24 saya. Jadi kan semakin tua itu kan orang itu akan apa itu masa dari tulang itu akan mengeropos. Mengalami pengeroposan. Jadi osteoporosis itu adalah pengeroposan tulang. Nah, itu memang satu sunatullah. Oh gitu ya, mau nanti, tidak mau ya. Mau tidak mau nanti akan terjadi pengeroposan tulang. Cuma masalahnya ini tuh mau kita biarkan terjadi atau kita hambat. Jadi perlambat mungkin ya. Kita memperlambat. Jadi memang osteoporosis ini apa itu kalau tidak kita jaga dengan baik itu akan terjadi mungkin usia 50 sudah bisa terjadi osteoporosis gitu. Tapi kalau misalkan kita aktivitasnya baik olahraganya baik, asupan makanannya nutrisinya juga baik, tercukupi, insya Allah akan istilahnya baik-baik saja gitu loh. Umur 70 80 tahun masih bisa jalan-jalan nyangkul juga masih bisa gitu loh. Jadi karena kalau misalkan apa itu osteoporosis itu kan dia kan ini ya, masa tulangnya itu kan apa itu kropos ya. Sehingga pasti nggak gampang patah. Jadi misalkan orang misalkan terpleset sedikit aja itu sudah patah gitu ya. Jadi yang harus diwaspadai oleh teman-teman kita ya, terutama yang sudah menginjak usia 50 tahun 50 tahun ke atas lah. Jadi apa itu ya mulai kita harus kita waspadai ya. Jadi apa itu sayang ya kita tidak bisa menampilkan ini gambar. Saya tampilkan langsung di YouTube-nya tapi dimunculkan. Ini dimunculkan udah nih. Ada ya. Di live YouTube-nya sudah langsung muncul nih. Ya, jadi yang slide pertama ini ya. Iya, slide pertama ini. Oke, ya jadi itu bisa kita lihat kan apa itu tulang yang normal itu kan padat ya. Padat ya. Tapi begitu tulang osteoporosis itu kan apa ya, kayak berongga-rongga ya. Iya, berongga-rongga itu. Berongga-rongga ya, sudah mulai kelihatan. Jadi kalau misalkan kita itu kebentur sedikit itu akan mudah terjadi ini. Iya, karena sudah nggak padat lagi ya. Iya, nggak padat lagi sehingga ibaratnya kayak kalau struktur tembok itu ibaratnya batu batanya itu tidak rapat lagi. Iya, semen-semennya pasirnya sudah pada bolong-bolong ya. Kita senden tembok aja udah ambruk gitu ya. Oke, siap. Gitu. Jadi kondisi osteoporosis itu seperti itu ya. Slide ya. Gambarannya seperti itu. Ya, next. Ya. Jadi osteoporosis itu ya memang secara harfiah itu berarti tulang yang kropos ya. Jadi adalah penyakit di mana kepadatan dan kualitas tulang itu berkurang. Ya, kita bisa tahu itu tadi tulang ini yang bawah itu tulang sehat, yang kiri ya tulang sehat, yang ini tulang yang terjadi osteoporosis. Ya. Dan ini yang menjadi satu kehati-hatian kita bahwa kerusakan tulang itu terjadi diam-diam. Ya, dan semakin seringkali tidak ada gejala sampai patah. Gitu ya? Sampai nggak ngerti ya kalau itu ada gejalanya gitu. Iya, kadang-kadang itu kita nggak tahu, tiba-tiba mungkin ya kita istilahnya mungkin hanya terpleset gitu aja ya. Terus ternyata patah. Atau mungkin kalau misalkan orang tua ya, orang tua di tempat tidur jatuh dari tempat tidur, kok sudah patah. Nah, itu yang harus diwaspadai itu adalah kemungkinan dia adalah osteoporosis ya. Next slide ya. Baik. Ya. Oke, jadi WHO sendiri itu menyatakan bahwa 50% ya kejadian patah tulang panggul dapat menimbulkan kecacatan seumur hidup ya. Panggul ya. Jadi terutama di situ ya sampai 50% ya. Dan ini yang harus diwaspadai adalah teman-teman perempuan ya, ibu-ibu lebih rentan lebih rentan. Jadi memang pada perempuan ini yang mengalami osteoporosis itu lebih banyak ya. Karena apa? Karena ternyata ini sangat-sangat berhubungan dengan hormon estrogen. Ketika orang itu sudah mulai menopause, itu kan estrogennya itu kan menurun. Begitu dia menurun, estrogennya menurun, itu juga istilahnya kepadatan dari
tulang itu atau pembentukan atau kemampuan dari pembentukan tulang itu sudah tidak terjadi lagi. Sehingga apa? Sehingga gampang terjadi osteoporosis ya. Next slide. Oke. Jadi ini gejala osteoporosis ya. Jadi kadang-kadang itu kelihatan postur bungkuk ya. Jadi apa istilahnya apa ya kalau ya istilahnya bungkuk ya kalau ini. Terus yang kedua adalah menurunnya tinggi badan. Dari kadang-kadang loh kok orang ini kok tambah pendek ya. Tambah pendek. Jadi karena memang apa ya istilahnya kepadatan tulangnya itu menurun, berkurang sehingga itu apa ya terjadi kayak penyusutan. Tidak tegap ya. Gitu ya mungkin ya, jadinya lama-kelamaan ada kecondongan ya, mengalami kecondongan ya. Ya, jadi yang ketiga adalah sering mengalami cedera atau keretakan tulang ya. Tapi ini tidak karena tabrakan ya, tidak karena kecelakaan. Kalau kecelakaan ya itu lain hal ya. Lain hal. Tapi yang namanya patah tulang patologis atau keretakan tulang yang patologis itu dengan benturan atau ini yang kecil aja itu sudah bisa patah ya, itu yang seperti yang saya katakan jatuh dari tempat tidur aja sudah bisa patah ya, entah itu tangan entah itu kaki ya. Dan ini yang kadang-kadang itu yang ini sakit punggung punggung. Jadi memang mungkin tidak ada salahnya sih suatu saat nanti kita juga akan membahas ya tentang masalah sakit punggung. Karena apa? Karena kadang-kadang banyak yang disalahartikan ya. Jadi ya memang ada yang namanya sakit punggung itu banyak sekali terjadi, mungkin juga karena osteoporosis atau mungkin juga orang kalau bilang banyak seringkali terjadi apa itu saraf kejepit ya, itu memang juga sering terjadi juga. Atau juga bisa mungkin karena ini karena apa itu istilahnya kalau tulang punggung itu kan ros-rosannya tulang punggung itu kan ada bantalannya itu. Bantalannya itu udah menipis. Oh, gitu ya. Nah, itu juga akan bisa seringkali terjadi ya. Jadi apa itu ini juga harus diwaspadai. Jadi nyeri dari atau sakit punggung ini tidak semata-mata hanya saraf kejepit. Tidak semata-mata karena apa tuh ini yang tadi osteoartritis atau istilahnya bantalan yang tulang menipis, yang menipis, tetapi juga bisa oleh karena osteoporosis. Ya, next slide. Ya, ini faktor risiko ya, terjadi osteoporosis ya. Jadi indeks massa tubuh yang di bawah 19. Jadi indeks massa tubuh itu orang yang kurus. Ya, orang kurus itu lebih mudah untuk terjadinya. Lebih mudah ya. Orang yang kurus ya. Ya. Terus penderita gangguan makanan ya. Jadi karena mungkin asupan makanan kan kadang-kadang ada orang yang mungkin gangguan asupan makanan sehingga mineral, kalsium, ya vitamin itu tidak terserap ya. Lalu ini yang lebih penting lagi dan ini adalah banyak terjadi ya, merokok ya. Ternyata pengaruh juga. Ya, terus konsumsi minuman keras secara berlebihan ini juga ini. Ya, kita sendiri kan sudah tahu ya kalau kita umat Islam kan memang diharamkan ya untuk itu ya. Lalu adanya riwayat orang tua karena memang tetap ada faktor genetik untuk masalah osteoporosis ini. Next slide. Ya. Faktor risiko yang lainnya ini dari ukuran tubuh yang memang kecil. Lalu adanya gangguan namanya malabsorpsi. Jadi istilahnya ada semacam orang-orang yang memang di dalam ususnya itu tidak bisa menyerap makanan dengan baik, menyerap mineral, menyerapnya karena memang di situ mungkin ada radang, atau mungkin orang yang pernah dilakukan pemotongan dari usus. Jadi orang-orang yang misalkan terjadi kanker usus kan, itu kan dipotong ya. Otomatis kalau misalkan kadang-kadang itu kalau orang kanker usus kadang-kadang bisa loh dipotong sampai 1 meter. Gitu ya? Iya. Ususnya bisa sampai 1/2 meter, 1 meter dipotong. Otomatis penyerapan dari nutrisi nggak maksimal. Itu juga akan bisa terjadi. Iya. Terus lalu pemakaian obat-obatan ya. Obat-obatan ini yang seringkali dijual bebas. Sebetulnya sih
harusnya sih tidak boleh dijual bebas ya. Namanya steroid ya. Steroid itu jadi biasa dipakai untuk obat-obat radang, obat-obat gatel, ya obat-obat alergi itu seringkali orang tuh minum steroid, oh gatel gitu ya, oh saya minum ini langsung enak gitu. Kadang-kadang juga ada yang untuk meningkatkan nafsu makan. Memang bisa steroid itu untuk meningkatkan nafsu makan lah. Banyak juga yang orang-orang dengan obat-obat pil setelan. Ada kan pil setelan jadi di plastik gitu ya, ada anti nyeri, ada macam-macam itu dikasih steroid. Nah, itu kalau konsumsinya terlalu lama, terlalu banyak, terlalu lama, itu akan gampang terjadi osteoporosis. Oleh karena itu ya saya heran juga sih kalau di Indonesia ini beli obat tuh kayak beli kacang goreng ya. Semau-mau kita ya. Tapi kalau di luar negeri itu ya itu betul-betul strict ya, jadi betul-betul harus pakai resep. Kalau enggak, gitu ya, nggak ada yang namanya obat-obatan dijual bebas itu nggak ada ya? Nggak ada gitu loh, ya itu. Ya terus orang-orang yang memang kurang bergerak, kurang olahraga. Jadi misalkan kita ini kalau misalkan ya kita latihan beban, kita lari, kita jogging, itu tuh termasuk juga melatih otot-otot kita, melatih tulang-tulang kita sehingga tulang-tulang kita itu semakin kuat, semakin padat. Gitu. Nah, jadi kalau orang-orang yang notabene yang jarang olahraga, orang yang jarang misalkan ada latihan beban atau apa, itu nanti tulang-tulang itu tidak padat. Ya. Jadi kan prinsipnya kayak atlet-atlet binaraga ya, semakin dilatih itu akan semakin kuat. Jadi otot-ototnya itu istilahnya kalau terbentuk orang, terbentuk ya. Next slide. Ya, ini juga ya. Apa itu yang paling disoroti ini adalah yang minuman soda itu ya. Jadi memang sekarang itu di Amerika sudah kayak dibuang ya minuman bersoda itu ya. Iya, kayak itu minuman ya tanda kutip sampah sih kalau itu ya. Minuman sampah ya. Jadi dulu saya termasuk yang penggemar ya. Dulu termasuk saya penggemar ya. Jadi kalau dulu biasanya kalau saya nyetir mobil ya itu paling tidak ya ada paling temannya. tidak di samping itu ada minuman bersoda ya. Tapi ternyata setelah saya baca-baca setelah ini, ternyata risikonya tinggi banget. Iya, jadi itu nanti itu apa istilahnya mengganggu penyerapan dari kalsium. Jadi istilahnya akhirnya orang itu terjadi kan komponen utama di dalam tulang itu kan kalsium. Kalsium ya paling utama ya. Ya, jadi kalau misalkan kita konsumsi itu terlalu banyak, ya sudah. Ini oleh karena itu coba untuk dihindari lah ya. Ya ini jadi next slide ya. Jadi dampak dari osteoporosis ya, faktor fisik, maka bentuk atau postur tubuh itu akan mengalami perubahan ya. Jadi misalnya menjadi lebih pendek atau bungkuk atau mungkin juga miring ya. Dan yang lebih ini lagi juga faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi otomatis kalau orang terjadi osteoporosis mungkin perawatan, obat-obatan lebih mahal ya lebih mahal ya. Terus faktor psikis ya. Faktor psikis kan kita coba misalkan orang pernah menjadi seorang pejabat. Iya, misalkan sering kemana-mana. Ya, ternyata setelah sekarang terjadi osteoporosis, mungkin patah kaki atau dia cuma duduk aja berdiam diri di kursi roda itu kan luar biasa ya. Dampak dari psikisnya itu ya. Juga ada dampak dari faktor sosial, jadi keterbatasan gerak, bahkan jika telah patah ya perlu bantuan orang lain. Perlu bantuan ya, nggak bisa sendiri ya kemana-mana ya. Jadi makanya dulu pernah itu ya istilahnya orang tua saya sendiri saya sendiri karena kecelakaan terus patah kakinya. Lalu beliau bilang aku nggak usah operasi karena aku ini sudah tua ya, saya mau apa sih gitu, sudah tua. Tapi setelah saya jelaskan bahwa kalau
apa itu kalau Agung ini mau operasi minimal ya kalau tidak mau operasi ya Agung akan seperti terus gitu, akan misalkan mandi akan dimandiin orang lain, makan juga mungkin akan disuapin gitu ya, pakai baju nggak bisa, pakai celana nggak bisa. Tapi kalau Agung ini mau operasi minimal itu sudah bisa mengurangi ketergantungan terhadap orang lain. Orang tua saya ini saya gitu kan, saya coba saya edukasi bahwa nanti ketergantungan terhadap orang lain itu loh. Ini penting kan, akhirnya apa? Justru dari situ tuh bapak saya semangat. Oh iya, saya harus operasi. Akhirnya apa? Begitu operasi sembuh, alhamdulillah justru habis itu bisa nyetir mobil lagi, gitu ya. Bisa sepedaan kemana-mana, sepedaan goes gitu loh, luar biasa ya itu. Ya, next slide. Jadi untuk pencegahannya ya tetap lakukan diet seimbang ya. Jadi ya makan makanan yang bergizi lah ya, makan yang bergizi, lalu banyak aktivitas ya. Lalu ini ya misalkan kita kalau pagi ya cukup inilah jangan cuma di dalam rumah terus ya. Jadi keluar kita aktivitas keluar ini ya. Terus juga hindari rokok, alkohol dan minum-minuman yang bersoda itu juga harus dihindari. Oke. Jadi lalu yang berikutnya adalah ini ya. Jadi pelajari. Jadi kita ini kalau ini ya tetap kita harus tahu ilmunya sehingga pencegahannya bagaimana sih, terus makanan yang harus kita pantang konsumsi apa yang kita pantang apa ya. Terus jadi ini dan untuk mengatasi untuk mencapai kepadatan tulang itu semaksimal mungkin. Jadi ini ya terutama sebelum usia 34 tahun. Jadi kayak saya gini ya. Iya. Katanya 25 tadi. Kok sekarang 34. Jadi karena kepadatan tulang itu akan menurun setelah mencapai usia itu ya. Jadi oleh karena itu sejak muda kita harus menabung untuk memperkuat kepadatan tulang. Dengan apa? Ya cara dengan bergerak ya. Iya, banyak gerak, olahraga yang rutin ya, termasuk misalkan renang. Renang itu bagus ya. Iya. Saya nggak yakin kok penyiarnya ini juga renang saya dok. Ya. Renang kemarin hari apa itu renang? Iya dok. saya kalau ini saya alhamdulillah. Tapi habis itu masuk angin dok ya. Karena jarang. Iya alhamdulillah sekarang saya lebih rutin ya. Oh jadi gitu ya. Saya bisa rutin ya. Alhamdulillah. Jadi saya pagi itu rata-rata 2 hari sekali lah saya lari. Oh 2 hari sekali ya, lari ya. Lari keliling kampung aja. Ya. Oke, ya mungkin itu share ya, sharing dari saya. Jadi kita tua itu istilahnya proses akan ke sana itu sudah ada ketetapan ya. Ada, betul. Jadi bagaimana kita ini bisa usia tua itu kita masih bisa bahagia seperti yang ada bisa di slide saya ini. Jadi masih bisa berkebun, masih bisa misalkan bersosialisasi dengan tetangga ya, masih bisa aktivitas yang mungkin bermanfaat lah ya. Jadi yang mungkin ya salah satunya adalah bagaimana kita untuk mencegah osteoporosis ini ya. Paling tidak memperlambat tadi ya. Iya, jadi kalau ini saya sarankan kalau misalkan ada orang tua kita yang sudah mungkin lansia atau apa itu mungkin diikutkan dengan grup-grup lansia, misalnya senam. Oh gitu. Ya. Penyuluhan lansia, posyandu lansia itu aktivitasnya banyak sekali dan itu akan di samping dia bisa aktivitas kesehatan secara baik ya. Dia ketemu sama komunitasnya, itu dia akan bahagia. Itu yang penting ya. Penting bahagia itu rasanya luar biasa. Luar biasa ya. Sugesti itu penting ya. Iya, gitu. Mungkin itu ya sharing saya Mas Salman untuk malam perdana ini ya. Walaupun ini sebetulnya bukan malam perdana ya, karena kan dulu kita sudah lama juga ya, kita sudah hampir tiap pekan juga kan kita ada aktivitas seperti ini, tetapi karena kesibukan saya juga pas saya harus sekolah ke Jakarta, sering keluar kota ya. Iya, jadi akhirnya ini kok alhamdulillah mudah-mudahan saya kok dikasih kesempatan oleh Allah waktu yang mungkin longgar ini mudah-mudahan bisa rutin lah kita sharing lah hal-hal yang kecil. Saya inginnya tuh hal-hal yang kecil sederhana yang itu bisa kita
bisa aplikasikan ya? Iya, gitu. Iya. Baik, menarik sekali tentunya pendengar dimanapun Anda berada. Bincang sehat kita malam kali ini ya. Kita bicara soal osteoporosis tentunya. Dan bagi Anda yang akan bergabung bersama dengan kami nanti ditunggu via telepon di 7651818 atau juga di 081226170777. Tapi kita akan jeda dulu sejenak untuk mendengarkan beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Mendengar di manapun Anda berada, 101,4 RDS FM dengan Sari Hidup Menjadi Lebih Indah masih hadir ke ruang dengar Anda untuk bincang sehat ya. Bersama dengan beliau, ada Pak Dr. Arifin tentunya, atau juga Cak Ipin ya. Bagi Anda yang akan bergabung bersama dengan kami, silakan Anda bisa bertanya via telepon di 7651818 atau juga di 081226170777. Ada penelpon yang masuk, kita akan sapa dulu penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu Lis di Nusukan, Solo. Kabar baik Ibu malam hari ini? Baik Mas. Alhamdulillah. Salam juga sehat ya. Amin doanya Ibu. Iya. Ini mau tanya sama dokter. Iya, silakan. Jeriji saya yang kelingking dengan antara tumit di pijak cucu saya tuh terasa nyeri di tumit, sok menjalar ke lutut. Lah itu diperiksakan kemana dokter? Apa perlu dipijit dikasih minyak gosok aja? Apa ya, bagaimana? Minta tolong solusinya dokter. Terus yang pertama. Yang kedua, anakku punya sakit pinggang. Sampai kakinya itu agak apa itu? Abu lemu gitu. Iya. Berair. Iya. Lah terus itu solusinya gimana dokter? Itu anaknya itu yang sakit punggung itu kakinya itu dua-duanya enggak? Yang bengkak itu? Ya kadang-kadang satu dia bilang kaki saya satu kok bengkak mah, yang satu belum katanya. Oh, salah satu aja berarti dok nih. Iya. Tapi kadang-kadang dua-duanya? Ya kadang-kadang dua-duanya. Oh, kadang dua-duanya. Ya sudah dikasih obat itu kok belum juga ini ya. Belum juga. Ada kemajuan ya. Kadang sesek tidak? Sesek iya. Kalau ada sesek, terus ada kaki yang bengkak, itu yang saya khawatirkan kemungkinan ada gejala jantung lemah. Ya mungkin kalau saya sih sarankan periksa ke dokter terdekat. Ya, kalau misalkan punya BPJS juga bisa dimanfaatkan untuk pemeriksaan dengan BPJS. Ya, karena kalau nanti itu memang betul itu gejala lemah jantung, itu kalau ditangani lebih dini itu hasilnya juga insya Allah lebih bagus. Ya, sehingga nanti bengkak-bengkak juga akan hilang, sesak nafas juga akan hilang. Jadi saya sarankan tidak ada salahnya sih untuk segera periksa ke dokter terdekat. Itu. Penyakit spesialis penyakit dalam dok ya? Ya boleh penyakit dalam boleh, atau mungkin dokter umum juga. Oh, dokter umum. Biasanya udah tahu, dokter umum. Oh ini kayaknya gejala lemah jantung gitu ya. Mungkin kalau misalkan kadang-kadang dokter umum itu nanti dokter biasanya di layanan vaskes pertama itu nanti ditangani dulu. Nanti kalau misalkan belum bisa baru dikonsulkan ke dokter spesialis seperti itu sih. Iya, udah sering dok pergi ke dokter spesialis, tapi dia kok nggak mau. Aku ya susah juga. Oh, nggak mau putranya ibu ya yang nggak mau ya? Nggak mau ke dokter, katanya harus banyak alasan gitu loh. Terus ya udah 3 bulan periksa ya 4 dokternya, 1 psikiater, ahli dalam,
mata, terus terapi 4 itu dokternya di Brayat. Sekarang dia enggak mau. Lah aku mau nyuruh enggak mau terus. Terus apa yang aku lakukan gitu, dokter? Ya gimana ya, jadi kita juga agak susah ya, karena kalau sekarang ini memang masalahnya itu di anaknya yang tidak mau periksa. Tidak mau periksa, jadi ya. Memang bisa jadi juga ini juga sudah dikonsulkan ke psikiater ya. Jadi memang mungkin juga ketika periksa itu juga ada semacam ada semacam kayak penolakan gitu loh. Kadang-kadang ada kan orang-orang yang sakit itu sudah merasa frustasi, gitu sudah ya. merasa depresi dengan sakitnya itu, mungkin kok tidak sembuh-sembuh. Tidak sembuh-sembuh, ya. Kenapa nih? Ya, jadi Kepikiran. kejenuhan itu ya, sehingga mungkin sempat dikonsulkan ke psikiater juga. Jadi memang sudah, dokter. iya, makanya. Tapi aku sudah mengalami 4 dokter spesialis. Terus aku tuh juga berpikir bagaimana aku minta solusinya sama siapa. Lah ini pas Pak Dokter di sini ya kebetulan aku bisa tanya. Terus apa yang aku lakukan untuk selanjutnya, dokter? Ya mungkin satu ya untuk menguatkan psikisnya dari dari anak ibu ini. Yang kedua adalah memberikan satu gambaran bahwa namanya sakit itu insya Allah sama Allah itu sudah diberikan obatnya. Tinggal kita ini mau ikhtiar atau tidak memaksimalkan ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan lagi bahwa kalau nanti edukasinya kalau misalkan ini lebih telat untuk penanganannya, itu justru akan lebih sulit untuk penyembuhannya. Karena itu mungkin lebih dini lebih baik. Lebih dini lebih bagus, Ibu. Iya. Untuk yang kedua adalah kalau dari lihat gejalanya itu kemungkinan kan lemah jantung. Itu adalah satu ngurangi garam. Ngurangi garam. Ya, ngurangi garam. Ya, jadi itu ya yang utama, mengurangi garam. Terus mungkin juga apa istilahnya? Kalau saya pernah baca itu makan buah pisang, ya. Jadi pisang Ambon itu termasuk yang bagus ya. Ya bagus ya untuk orang-orang. Kreatininnya 5,5 apa? Kalau sudah kreatinin 5,5 ya, ya nggak boleh makan buah-buah segar. Gitu. Iya, jadi kalau kreatinin itu adalah menggambarkan fungsi ginjal yang sudah lemah, sudah berkurang. Jadi, ya. Harusnya kan kreatinin itu pipisnya juga berbusa gitu, dokter. Iya, jadi berarti sakitnya anak ibu ini adalah gagal ginjal. Jadi bukan jadi memang itu rangkaian itu gagal ginjal. Kadang-kadang juga bisa akhirnya menyebabkan lemah jantung juga. Jadi ini kalau saya melihat dari cerita ibu ini, jadi memang istilahnya ini utamanya justru di gagal ginjalnya itu. Kencing berbusa itu juga menggambarkan bahwa ginjalnya ini sudah ada fungsinya yang sudah berkurang, jadi fungsinya yang berkurang. Jadi terus caranya, Dok? Kalau kreatinin 5,5 seperti itu sih sebaiknya cuci darah ya. Cuci darah. Cuci darah. Iya, cuci darah. Jadi nanti biasanya dengan cuci darah itu bengkak-bengkaknya juga akan bisa hilang. Dan berapa? Cuci darah. Kalau dengan cuci darah itu 1,5 dok, keliru. Kalau 1,5 itu juga
itu sudah di atas normal. Normalnya itu kan 1,2 sampai 1,3 lah. Iya. Kalau sudah 1,5 itu juga sudah mulai fungsinya sudah berbeda. Sudah mulai berkurang tadi ya. Ya, sudah mulai berkurang. Sehingga apa? Justru dengan sudah 1,5 ini harus tertib. Harus tertib minum obat, minum harus obatnya, tertib makannya juga, ya. Juga harus tertib untuk urusan konsultasi atau periksa dokter ya. Karena apa? Karena kalau nanti misalkan ini dibiarkan, itu justru apa? Ginjal kreatinnya tadi yang 1,5 itu nanti akan naik, bisa jadi 5,1 gitu ya, dibalik angkanya. Jadi memang ginjal ini, fungsi ginjal ini kalau kita bisa cegah kerusakan yang lebih progresif, itu insya Allah tidak akan cuci darah gitu loh. Tetapi kalau misalkan kita biarkan, kita tidak mau periksa, justru nanti akan terjadi apa? Cuci darah. Iya. Gitu Ibu. Jadi kita harus rutin menurut dokter itu ya dokter? Iya. Jadi mungkin bisa dijelaskan kepada anak Ibu, mungkin kontrol rutin supaya apa? Supaya ginjalnya bisa diperbaiki. Iya. Iya. Terus aku kemarin ya dengar di RRI Dokter Ratih Ria Anita juga dia sekarang punya alat untuk pengukur gitu katanya dokter. Ya dimuat di situ alat baru. Terus umpama periksa seperti itu bagaimana caranya dok? Ini aja langsung ke poli penyakit dalam di Muardi, Dokter Ratih Arianita. Iya. Iya itu dia ahlinya untuk urusan ini ya. Tapi kan kita periksa ke dokter Brayat, apa bisa minta rujukan? Iya, minta rujukan. Apa boleh dokter? Boleh. Nanti gimana caranya? Nanti ke Brayat, ke dokter penyakit dalam di Brayat, bilang aja saya pingin periksa ke Dokter Ratih Arianita karena anak saya seperti ini, ceritakan aja. Ya, jadi Dokter Ratih itu di polikliniknya itu dia punya alat, jadi melihat faktor psikisnya bagaimana. Iya. Ya, jadi istilahnya orang ini stres apa tidak ya, kayak penyiarnya stres atau tidak itu kelihatan nanti. Oh gitu ya. Oh, nak penyiarnya tuh sehat walafiat dengan izin Allah, dokter. Iya, siap Bu. Penyiar yang apa itu? Yang apa Ibu? Yang terbaik. Penyiar yang terbaik yang apa Bu? Mas Salman kan penyiar yang terbaik. Oh gitu. Terima kasih Bu ya. Yang paling disenangi pendengarnya, terutama saya. Terutama. Saya kalau Mas Salman yang bicara itu, wah aku senang sekali dengarnya. Soalnya apa-apa pinter. Semuanya bisa menyesuaikan. Biar dengan nada nadanya ya nada semua nada malah curhat tentang penyiar nih jadinya mengatur acara apa itu Ibu acara berita acara lagu-lagu semuanya pinter lah semuanya ya alhamdulillah. Baik itu semoga juga cepat sehat Ibu ya putranya Bu ya. Tadi sudah disampaikan beliau Pak Dokter Arifin ya. Dokter sama Dokter Ratih Ria Anita. Ya, Dokter Ratih Arianita. Tapi mudah enggak minta surat ke Brayat? Rujukannya tadi ya minta. Ini aja ke dokter penyakit dalam di Brayat. Minta dirujuk ke Dokter Ratih Arianita. Oh begitu. Ya, terima kasih banyak dokter. Semoga dokter sukses, sehat selalu ya dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Ibu Lis ya di Nusukan ya. Pendengar dimanapun Anda berada, ini kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Ini sebenarnya waktunya ya. Besok lagi mungkin bisa lebih hafal ya.
Ini ada beberapa pertanyaan kita, tapi jawab dulu ya. Pak dokter, saya mau tanya apa penyebab pengeroposan tulang? Saya sudah 1,5 tahun mengalami low back pain ya. Tiap hari minum obat rutin. Apakah bisa menyebabkan penyakit lainnya? Mohon nasihatnya. Saya usianya sudah 70-an nih, 71. Bu Ana. Jadi kalau pengen tahu untuk untuk low back pain-nya itu karena apa? Karena tadi saya jelaskan tadi bahwa low back pain itu banyak sekali penyebabnya. Bisa karena mungkin bantalan-bantalan dari tulang-tulang belakang itu yang sudah aus, atau yang kedua adalah mungkin karena ada saraf yang kecepit, atau mungkin juga karena ada osteoporosis. Nah itu bisa tahu itu adalah dengan difoto. Dengan difoto ya. Iya. Kalau misalkan foto kurang jelas mungkin di MRI. MRI ya. Jadi itu akan lebih jelas lagi ya nanti ya, lebih valid lah istilahnya ya. Baik, kita ke terakhir pertanyaan Dok, Boim di Karanganyar ya. Tante, saya itu kalau capek terus meregangkan otot badan dengan mulek gitu Ustaz ya. Dokter ya. Biar enak, tapi kembalinya malah terasa sakit ya. Gimana nih? Ngulet ya. Terakhir nih Dok ya. Kalau capek meregangkan otot ya dengan cara ngulet gitu Dok ya. Biar enakan katanya begitu, tapi setelah kembalinya malah terasa sakit gitu katanya. Ini kenapa? Ada otot yang mungkin gitu? Karena apa itu istilahnya mungkin salah gerak juga bisa. Salah gerak atau ya. mungkin juga karena kita kurang olahraga ya. Kurang gerak ya. Iya, kurang gerak. Jadi ya. Memang kan sebisa mungkin kita kan ada masa-masa stretching, masa-masa untuk pelenturan ya. Iya, itu. Ya. Jadi kalau saya sarankan sih mungkin istilahnya mungkin olahraga pelenturan yang penting itu. Yang jelas itu dijadwalkan ya, Dok ya, dirutinkan ya, jangan sesekali ya. Iya. Baik dokter, itu barangkali untuk malam hari ini karena juga sudah waktu lebih dari jam 9 malam perdana kita, insya Allah ya. Lain kali insya Allah bisa kita sambung lagi untuk ngobrol kita bincang sehat ini. Dan semoga juga bermanfaat apa yang sudah kita perbincangkan di kesempatan kali ini Pak Dokter ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang sehat bersama dengan Dokter Arifin ya, dari Rumah Sakit Dr. Muwardi tentunya, dan juga PK Muhammadiyah Solo ya, serta dari Yarsis ya. Tadi beliau ada 3 rumah sakit yang dikunjungi ya. Kemudian juga beliau sebagai seorang pengajar juga, kemudian juga seorang pebisnismen ya. Wah, ini banyak multi profesi kalau begitu dokternya ini ya. Sampai di sini kebersamaan kita, insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan. Saya Salman yang bertugas segera undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.